Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Atika Rahmawati, kemudian ada Mbak Indri Anggraini, dan selanjutnya ada Mbak Rizky Maulinda akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Risiko Manajemen Perbankan Syariah. Selamat menyaksikan. Bank syariah sebagaimana bank konvensional, dia juga menghadapi berbagai risiko. Risikonya tentu kompleks dan beragam sesuai setiap usahanya. Risiko sendiri adalah suatu kejadian potensial yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan. Nah, yang mana risiko ini selalu berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank syariah sendiri. Nah, apa sih pengertian dari risiko? Risiko pada perbankan syariah dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko adalah suatu kemungkinan yang akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi dengan baik dan tidak dikelola sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, selanjutnya dibutuhkanlah manajemen risiko yang mana untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko yang akan timbul. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha perbankan syariah. Selanjutnya, urgensi atau pentingnya manajemen risiko perbankan syariah. Tentunya setiap manajemen risiko itu berguna untuk meminimalisir segala risiko yang akan dihadapi oleh usaha perbankan syariah. Adapun tujuannya, yang pertama adalah menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator atau pengatur usaha perbankan syariah. Kemudian yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian baik yang bersifat unacceptable, tidak dapat diterima, maupun uncontrolled, di luar kendali. Kemudian mengukur seberapa besar exposure yang diciptakan oleh risiko dan pemusatan risikonya. Kemudian yang terakhir, mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Secara umum, intinya bertujuan untuk mengoptimalkan antara trade-off risiko dan pendapatan. Risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah sebenarnya relatif mirip dengan risiko yang dihadapi oleh perbankan konvensional. Hanya saja perbankan syariah ini memiliki keunikan tersendiri karena harus berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Perbedaan tersebut akan lebih terlihat dalam proses manajemen operasional perbankan syariah. Nah, karakter manajemen risiko pada bank Islam itu dimulai dari yang pertama adalah identifikasi risikonya. Di sini keunikannya akan terlihat pada proses transaksi pembiayaannya, itu seperti apa. Selanjutnya ada proses manajemennya, kemudian ada SDM-nya atau insannya, kemudian teknologi yang digunakan, selanjutnya ada lingkungannya, eksternalnya seperti apa, dan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh perbankan syariah. Yang kedua kemudian adalah penilaian risiko. Penilaian risiko ini terlihat pada hubungan antara probability dan impact atau dampak yang dirasakan oleh setiap pihak yang menggunakan jasa perbankan syariah, atau biasa dikenal sebagai qualitative approach, yakni pendekatan secara kualitatif. Kemudian antisipasi risiko. Yang ketiga adalah antisipasi risiko. Yang pertama bertujuan untuk preventif atau pencegahan. Nah, di sini perbankan syariah itu memerlukan masukan dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah serta DSN
Dewan Syariah Nasional untuk mencegah terjadinya kekeliruan yang mungkin akan terjadi nanti. Kemudian yang kedua adalah detektif, tujuannya untuk mendeteksi apakah suatu pemahaman itu selaras dengan syariah atau tidak. Nah, kadangkala itu timbul perbedaan pendapat. Selanjutnya yang terakhir adalah recovery. Recovery yakni adalah koreksi atas suatu kesalahan yang melibatkan BI untuk aspek perbankan dan juga melibatkan DSN untuk aspek syariah. Yang terakhir, monitoring risiko atau pengawasan. Nah, di sini aktivitas dalam Bank Islam itu tidak hanya meliputi manajemen Bank Islamnya, tetapi juga melibatkan DPS. Nah, contohnya di sini ada monitoring setiap 6 bulanan, itu seperti laporan hasil pengawasan syariah yang diberikan oleh DPS, kemudian ada tahunan, ada triwulan, bahkan ada setiap bulan. Selanjutnya saya akan menyampaikan slide berikutnya, yaitu proses manajemen risiko. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko pada tahap awal, Bank Syariah harus secara tepat mengenal, memahami, serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, Bank Syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah life cycle. Dalam pelaksanaannya, proses ini memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Yang kedua, pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah. Lembaga keuangan syariah yang dibentuk sejak 3 dekade terakhir sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional, terutama ditujukan untuk menawarkan kesempatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya perbankan. Dalam usianya yang masih sangat belia, pertumbuhan industri perbankan ini sangat membanggakan. Salah satu fungsi dasarnya adalah untuk mengelola risiko yang muncul dalam transaksi keuangan secara efektif. Menurut PBI nomor 11/25/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum bahwa yang pertama, bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko sebagaimana yang dimaksud. Yang kedua, bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang untuk 4 jenis risiko sebagaimana dimaksud. Proses penerapan manajemen risiko Bank Syariah terdiri dari yang pertama manajemen risiko pembiayaan, yang kedua manajemen risiko suku bunga, yang ketiga manajemen risiko likuiditas, yang keempat manajemen risiko operasional. Lalu slide selanjutnya, jenis-jenis manajemen risiko pada Bank Syariah. Risiko yang menimpa suatu bank pada akhirnya menimpa suatu bank dalam keadaan rugi, dan jika manajemen tidak mampu untuk mengatasinya, tentunya bank akan mengalami kerugian dan bangkrut. Untuk menghindari atau mencegah agar sebuah bank tidak tertimpa risiko, bank menetapkan dan melaksanakan aturan yang sekiranya mampu meniadakan risiko tersebut. Aturan itu adalah aturan yang sesuai dengan jenis risiko yang ada. Berbicara tentang risiko, ada beberapa jenis risiko yang dapat kita pelajari yang berhubungan dengan operasional perbankan. Di antaranya, yang pertama risiko likuiditas, yang kedua risiko pembiayaan, yang ketiga risiko pasar, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko kepatuhan, yang keenam risiko hukum, yang ketujuh risiko reputasi, yang kedelapan risiko strategik. Lalu selanjutnya terdapat cara agar bank dapat terhindar dari risiko. Dalam menjaga tingkat profitabilitas bank dan menjaga kepercayaan masyarakat, maka di sini sangat diperlukan manajemen risiko.
Secara umum yang dimaksudkan dengan resiko adalah sebagai bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seorang atau lembaga untuk mencapai tujuannya. Dalam pengertian umum di atas, belum terlihat gambaran atau ukuran besar atau luas dampak risiko tersebut terhadap pencapaian tujuan bank. Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Dalam mengaplikasikan definisi risiko tersebut dalam program manajemen risiko, maka semua kegiatan atau usaha yang dilakukan akan melibatkan semua kegiatan yang membutuhkan perhatian, kewaspadaan, pengetahuan yang harus dikembangkan, pengalaman yang memadai, serta kemampuan yang terus ditingkatkan. Risiko mempunyai potensi atau suatu peristiwa terjadi atau tidak terjadi dengan dampak atau peluang untung atau upside atau rugi atau downside. Bank dapat terhindar dari risiko yang tidak perlu terjadi dengan cara yang pertama, standarisasi dan memutakhirkan semua kebijakan dan prosedur bank. Yang kedua, mengkaji penetapan limit risiko. Yang ketiga, membangun konstruksi portofolio aset. Yang keempat, memanfaatkan keuntungan atau diversifikasi. Yang kelima, melakukan proses pendidikan mengenai risiko secara berkelanjutan untuk semua pegawai. Yang keenam, membangun budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Berikutnya yaitu risiko yang dapat merugikan bank. Jadi risiko yang dapat merugikan bank itu ada 3, yaitu tidak memadainya modal yang tersedia, yang kedua risiko pemberian fasilitas pembiayaan, kemudian yang ketiga yaitu risiko kecurangan. Dari risiko pada perbankan syariah. Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum. Pengaruh risk loss atau disebut juga akibat risiko pada pemegang saham, karyawan adalah langsung, sementara pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian itu pengaruhnya tidak langsung. Berikut adalah dampak potensial terhadap stakeholder dan ekonomi. Yang pertama yaitu dampak terhadap pemegang saham. Jadi pengaruh risk loss terhadap pemegang saham yaitu antara lain penurunan nilai investasi yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan atau penurunan keuntungan, turunan harga saham, menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunannya kesejahteraan pemegang saham. Berikutnya yaitu dampak yang kedua yaitu dampak terhadap karyawan. Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa event atau peristiwa risiko yang menimbulkan risk loss terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian, kemudian pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji, kemudian yang kedua yaitu pemutusan hubungan kerja. Jadi dampaknya terhadap karyawan itu bisa memutuskan hubungan kerja. Berikutnya yaitu dampak terhadap nasabah. Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasikan. Pengaruh risk event yang berlangsung secara berkelanjutan pada gilirannya akan menimbulkan risk loss terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri. Konsekuensi risk loss yang berdampak pada nasabah bank tersebut ada 4, yaitu merosotnya tingkat pelayanan, kemudian yang kedua yaitu berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan, kemudian krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencarian dana, kemudian yang keempat yaitu perubahan peraturan, yaitu
dampaknya terhadap perekonomian. Jadi, dampak terhadap perekonomian sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat secara sistematis. Resource yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistematik atau systematic risk. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.